Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang telah memberikan tugas ini kepada saya sehingga saya lebih giat lagi dalam belajar tentang ekonomi makro Islam. Oke, teman-teman, saya Muhammad Rizal dengan NIM 2221050200017 akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Oke, teman-teman, pengertian kebijakan fiskal. Secara etimologi, kebijakan fiskal itu terdiri dari dua kata, yakni kebijakan dan fiskal. Ada dua kata, teman-teman. Yang pertama, kebijakan dan fiskal. Itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, menurut Mustafa bin Nasution, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam bentuk pajak atau pembelanjaan. Jadi, menurut Edwin Nasution, pemerintah itu membuat langkah-langkah perubahan dalam sistem menggunakan pajak atau pembelanjaan. Jika ditarik kesimpulan secara etimologi dan terminologi, dapat disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit atau surplus. Jadi, pengertian kebijakan fiskal itu agar pengeluaran dan penerimaan negara itu seimbang, tidak defisit atau tidak turun, tidak down gitu. Kenapa harus adanya kebijakan fiskal ini, teman-teman? Untuk adanya kebijakan fiskal ini karena daya beli masyarakat itu turun, rendah, sehingga perekonomian suatu negara itu tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran negara itu. Oleh karena itu diperlukanlah adanya kebijakan fiskal ini. Oke. Nah, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, teman-teman. Tujuannya yang pertama itu sebagai tindakan dalam mewujudkan tingkat perekonomian negara. Itu adanya kebijakan fiskal ini untuk meningkatkan perekonomian negara. Jika perekonomian negara sudah maju, maka daya beli masyarakat dan masyarakatnya akan makmur sentosa. Tapi jika tingkat perekonomian negara rendah, apa akan yang terjadi? Yang terjadi akan semberadul atau kacau antara masyarakat dan pemimpinnya. Yang kedua, tujuannya yakni memetakan pendapatan negara. Ketika daya beli masyarakat itu tinggi, dengan mudah pemerintah itu memetakan pendapatan negara. Ini dapat segini, hari ini dapat segini, sebulan ini dapat segini gitu. Yang ketiga, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yakni menstabilkan perekonomian negara. Ketika daya beli masyarakat sudah tinggi, rata, maka disitulah terjadinya stabil harga-harga yang ada di pasar. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 3 instrumen, teman-teman. Yang pertama, melakukan bisnis. Yang kedua, pajak. Yang ketiga, zakat. Oke, kita akan membahas apa itu melakukan bisnis. Melakukan bisnis. Instrumen yang pertama itu melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti BUMN yang dapat digunakan dalam sumber penghasilan negara. Kita tahu, teman-teman, bahwa BUMN itu melakukan bisnis yang besar bagi negara Indonesia ini. Penghasilannya juga besar. Oleh karena itu, adanya BUMN ini untuk untuk mendobrak perekonomian satu negara. Jika sudah penghasilan negara itu bagus, maka akan kembali juga pada rakyatnya itu. Instrumen yang kedua yakni pajak. Dengan adanya pajak ini, daya beli masyarakat itu akan tinggi juga, dan masyarakat juga
Maksudnya negara juga sudah mampu mengatur harga-harga yang ada di pasar itu dengan adanya pajak. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang ketiga yakni zakat. Peran zakat ini untuk menjamin kesejahteraan rakyat ini sangat penting. Karena di dalam zakat itu, karena di dalam kekayaan orang-orang kaya itu harus ada zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menyeimbangkan antara yang fakir dan orang kaya. Dengan apa orang kayanya? Dengan mengeluarkan zakat. Karena dalam kekayaan itu terdapat harta orang-orang miskin yang berupa zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Itu teman-teman. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu yang tiga-tiganya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai material dan spiritual dalam ekonomi Islam. Atau Negoro membagi nilai ekonomi Islam menjadi tiga, yakni nilai material, nilai spiritual, dan nilai vital. Nilai material seperti yang kita ketahui teman-teman, berhubungan dengan jasmani, seperti sandang pangan, makanan, minuman. Jika nilai material ini sudah dipenuhi, maka akan hidup ini akan nyaman gitu. Tidak sulit. Yang kedua yakni nilai spiritual. Sudah nilai material terpenuhi, maka nilai spiritual harus juga dipenuhi, yakni nilai jiwa yang berhubungan dengan jiwa, seperti nilai estetika, kerohanian, agama, dan lain-lain. Jika tidak disimbangi dengan spiritual akan tidak adil gitu, tidak seimbang. Yang ketiga ini nilai vital, nilai guna. Seperti contoh, dokter tidak membutuhkan cangkul, akan tetapi cangkul itu sangat dibutuhkan oleh petani. Cangkul itu disebut dengan nilai vital, nilai guna bagi petani. Gitu teman-teman. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Jika ekonomi negara sudah stabil, maka stabil pula makmurnya. Di sekarang ini kan teman-teman, daya beli masyarakat itu rendah. Kenapa rendah? Karena atasan kita untuk mempermainkan harga-harga yang tidak wajar. Sewajarnya harga itu yang aslinya rendah ditinggikan. Itulah permainan kekuasaan, permainan negara yang seharusnya tidak dipermainkan karena akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pemimpin kita kan mencari celah bagaimana memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan rakyatnya gitu. Oke, itu teman-teman. Sebelum kami menutup presentasi ini, izinkan saya mengutip seorang filsuf modern dari Rocky Gerung, yakni percakapanlah yang memelihara peradaban, dendam dan kemarahan menutup percakapan, fanatisme mulai dari situ mendaur ulang kejahatan. Oke teman-teman, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.